Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9B yang beranggotakan Saya Firman Ramadan. Saya Sri Mulyani. Saya Raihan Nunisa. Saya Sri Wulandari. dan saya sendiri Muhammad Hafiz Muharraf. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh Maillard and Hadred atau MAH terhadap sifat mekanik, stabilitas termal, dan konduktivitas listrik komposit epoksi trietilamin atau TEA, Maillard and Hadred atau grafit sebagai kandidat pelapisan atau cat komposit konduktif pada pesawat terbang. Nah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai materinya. Berikutnya yaitu adalah konten yang akan kami paparkan, di mana akan terdiri dari 3 konten utama, di mana pada pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Dan berikutnya akan dijelaskan pada inti penelitian, di mana inti penelitian ini adalah penjabaran dari metode penelitian beserta hasil dari penelitian tersebut. Dan untuk bagian terakhir yaitu adalah bagian penutup, di mana dijabarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Berikutnya, Selanjutnya yaitu ada latar belakang dari penelitian. Saat ini perkembangan teknologi dan industri sudah sangat maju begitu cepat. Seiring dengan riset yang sudah dilakukan, maka riset ini yang dapat mendukung perkembangan teknologi dan industri mulai dari efisiensi proses, efisiensi biaya, bahkan sampai dengan penemuan material baru. Salah satu riset yang sedang berkembang pada saat ini yaitu ada material komposit. Pada material komposit ini dapat kita kembangkan sesuai dengan karakteristiknya, serta struktural yang spesifik dalam pengaplikasiannya di industri. Material komposit ini terdiri dari matriks polimer dan filler konduktif yang secara luas digunakan sebagai struktur dari pesawat terbang. Untuk matriks polimer yang sering digunakan yaitu ada epoksi resin, yang dimana epoksi resin ini merupakan jenis material termoset yang cocok digunakan dalam berbagai campuran, mulai dari viskositas liquid yang rendah sampai padatan dengan titik leleh yang tinggi, dan harganya yang relatif murah. Pada epoksi resin terdapat tambahan jenis material lain yaitu ada TEA dan MAH yang berfungsi sebagai meningkatkan sifat mekanik dari komposit. Nah, pada MAH ini sering digunakan sebagai curing agent dan juga sebagai coupling agent yang berfungsi sebagai campuran material polimer dan komposit matriks polimer. Next. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari penelitian. Nah, tujuan penelitian ini ada 2. Yang pertama itu untuk meningkatkan ikatan antarmuka dari material yang dicampurkan pada komposit yaitu ada epoksi, TEA, dan grafit. Dan yang kedua ada pengaruh dari variasi penambahan MAH terhadap sifat mekanik, stabilitas termal, dan konduktivitas listrik. Selanjutnya, ada metode penelitian. Metode pada penelitian ini ada 5 metode. Metode pertama adalah FTIR. FTIR ini adalah sebuah teknik untuk memperoleh spektrum inframerah dari penyerapan atau emisi zat padat, cair, atau gas. Secara sederhana, prinsip kerja FTIR ini adalah untuk mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, dan menganalisis campuran pada sampel yang dianalisis. Metode kedua ada SEM. SEM adalah salah satu jenis mikroskop elektron yang menggunakan berkas elektron untuk menggambarkan bentuk permukaan benda atau material. Dengan cara berkas elektron dipantulkan menggunakan energi tinggi. Permukaan material yang disinari atau terkena berkas elektron akan memantulkan kembali berkas elektron atau bisa disebut sebagai berkas elektron sekunder ke segala arah. Metode ketiga ada uji kekerasan. Pengujian kekerasan menggunakan satuan Shorde sesuai standar ASTM D2240. Metode keempat ada TGA. Prinsip kerja dari TGA ini berdasarkan perubahan massa ketika sampel dan standar dipanaskan atau didinginkan. Perubahan massa pada pemanasan akan menunjukkan stabilitas panas, serta menunjukkan molekul yang lepas pada rentang suhu tertentu. Metode kelima ada konduktivitas listrik.
yaitu menggunakan alat insulation tester Sanwa MG1000. Next. Hasil penelitian, di sini ada gambar A. Di gambar A ini adalah hasil penelitian dari pengujian FTIR Composite Epoxy atau TEA atau MAH atau grafit. Analisis FTIR ini bertujuan untuk mengamati gugus fungsi serta ikatan kimia yang terbentuk dari material komposit, epoksi atau TEA atau MAH atau grafit. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh data seperti pada gambar A. Pada material komposit, epoksi atau TEA atau MAH atau grafit, terdapat gugus fungsi alkohol, oksigen hidrogen rangkap 1, pada daerah serapan didapatkan sebesar 3.366 cm pangkat minus 1, dan karbon oksigen rangkap 1 didapatkan sebesar 1.231,32 cm pangkat minus 1. Karbon hidrogen rangkap 1 didapatkan pada daerah serapan sebesar 2.958,31 cm pangkat minus 1. Selanjutnya, pada daerah serapan didapatkan sebesar 1.719,36 cm pangkat 1. Di sana, terdapat gugus fungsi karbon oksigen rangkap 2, gugus fungsi karbon-karbon rangkap 2, dan benzena aromatik. Benzena aromatik ini pada daerah serapan didapatkan sebesar 1605,28 cm pangkat minus 1 dan 1507,18 cm pangkat minus 1. Gugus fungsi karbon nitrogen rangkap 1 terdapat pada puncak, yaitu didapatkan sebesar 1179,68 cm pangkat minus 1, dan gugus fungsi amin nitrogen hidrogen rangkap 1 yaitu sebesar 825,02 cm pangkat minus 1. Next. Selanjutnya ada analisis morfologi hasil SEM material komposit. Analisis ini dilakukan untuk mengamati bentuk ikatan yang terjadi dari pencampuran material komposit tersebut. Berdasarkan analisis SEM yang telah dilakukan, bisa kita lihat pada gambar bahwa adanya penambahan komposisi MAH itu memang benar dan terbukti bahwa penambahan tersebut memang dapat membentuk ikatan. Oleh karena itu, karena adanya keberhasilan dalam membentuk ikatan ini, MAH dapat dikatakan berperan sebagai coupling agent. Selain itu, pengaruh dari ikatan yang terbentuk ini juga akan meningkatkan sifat mekanik dari materialnya. Next. Selanjutnya, ada pengujian kekerasan material komposit epoksi, TEA, MAH, atau grafit. Tujuan dari pengujian kekerasan ini untuk memperbaiki sifat dari masing-masing material penyusunnya, yaitu antara matriks dan pengisinya. Pengujian kekerasan ini dilakukan menggunakan barometer metode Short-D dengan standar pengujiannya, yaitu ASTM D2240, menggunakan identor tipe Short-D. Kita bisa lihat pada grafik bahwa adanya peningkatan kekerasan terhadap material komposit seiring dengan semakin bertambahnya komposisi MAH. Kemudian adanya peningkatan kekerasan ini disebabkan oleh peningkatan ikatan antar molekul pada matriks dan filter dengan penambahan komposisi dari MAH. Selain itu, penambahan komposisi MAH ini juga dapat meningkatkan ikatan antar epoksi dengan reaksi gugus amin, yang mana dalam penelitian ini yaitu trietilamin. Oke, selanjutnya di pengujian TGA atau Thermogravimetric Analysis. Nah, apa sih itu TGA? TGA adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan stabilitas termal material dan fraksi komponen volatilnya dengan memantau perubahan berat yang terjadi saat sampel dipanaskan pada laju konstan. Nah, dalam percobaan ini kita menggunakan temperatur 25 derajat hingga temperatur 600 derajat, di mana kecepatan pemanasannya itu 10 derajat per menit. Nah, setelah diamati, dapat dilihat bahwa sampel yang diuji mengalami proses pengurangan massa atau dekomposisi massa selama proses pemanasan. Dapat disimpulkan bahwa penambahan komposisi MAH pada material komposit tersebut dapat meningkatkan sifat stabilitas termal material komposit tersebut. Nah, percobaan selanjutnya yaitu analisis konduktivitas listrik material komposit, epoksi, TEA, MAH, atau grafit. Nah,
Hasil pengujian resistivitas listrik material komposit tersebut diperoleh dengan melakukan pengujian menggunakan alat insulator tester, di mana berdasarkan analisis dari data yang diperoleh, penambahan komposisi MAH berpengaruh terhadap komposisi listrik material komposit tersebut. Nilai konduktivitas listrik material komposit tersebut naik seiring dengan penambahan komposisi MAH, khususnya pada MAH sebesar 6 dan 9%. Dengan bertambahnya komposisi MAH akan memperbanyak network pada material komposit tersebut, sehingga aliran listrik dan elektron dapat bergerak lebih mudah. Dengan kata lain, nilai resistivitasnya itu menurun. Nah, selanjutnya mekanisme fabrikasi komposit, di mana pada komposit konduktif diperlukan pada konstruksi pesawat terbang, karena berfungsi untuk mengalirkan beban listrik yang mana didapatkan dari lingkungan dan ke lingkungan, yaitu sambaran petir, sehingga saat pesawat terbang tidak mengalami kerusakan akibat petir yang terdapat pada saat pesawat berada pada ketinggian. Nah, pelapisan cat komposit ini dipasang pada bagian lapisan logam sebagai komplementer. Nah, maksudnya apa sih barang komplementer? Komplementer itu adalah suatu barang yang fungsinya pasti terkait dengan barang atau produk yang lain, jadi saling mengisi lah gitu. Nah, cara pengaplikasian pelapisan komposit konduktif ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan yang pertama pengecatan dan yang kedua dengan plat atau layer. Nah, hasil produk ini menggunakan metode pengecatan. Metodenya dapat dilakukan dengan pengecatan dengan kuas ataupun disemprot. Nah, di situ ada gambar skema proses pembuatan cat, di mana dari bahan baku kemudian diproses dengan pencampuran mekanik, kemudian diproses lagi dengan pencampuran aditif, kemudian disaring dengan filter, kemudian pengemasan, dan terakhir pengiriman. Berikutnya merupakan kesimpulan, di mana kesimpulan ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu adalah sifat mekanik dari material komposit epoksi ini meningkat seiring dengan perubahan komposisi dari MAH. Sifat mekanik atau ultraset ini yang terbesar didapatkan pada komposisi MAH sebesar 12% dari massa totalnya. Untuk yang kedua yaitu di mana stabilitas termal dari material komposit epoksi ini meningkat seiring dengan penambahan komposisi dari MAH, di mana stabilitas termal yang paling baik didapatkan pada penambahan komposisi MAH sebesar 12% pula dari massa totalnya. Dan untuk poin kesimpulan yang terakhir, yaitu di mana konduktivitas listrik dari material komposit epoksi ini juga meningkat seiring dengan penambahan komposisi dari MAH. Konduktivitas listrik ini didapatkan yang terbesar pada komposisi MAH sebesar 9% dari massa totalnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.